Mendengar pernyataan Florentino Perez tadi malam, Barcelona kabarnya akan mengkaji lebih dalam melalui tim hukumnya. Barca merasa ada tuduhan yang tidak benar keluar dari mulut Presiden Real Madrid itu. Dilansir CBS Sport, dalam sesi jumpa pers itu, Perez menuduh Barcelona melakukan korupsi terkait penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap Jose Maria Enriquez Negreira, mantan wakil presiden Komite Teknis Wasit Spanyol. Perez juga merasa bahwa beberapa kemenangan Madrid terus dirampok musim ini. Merespon hal tersebut, Barca sedang mempertimbangkan aksi legal untuk membungkam Perez. Pernyataan Perez pun sedang dipelajari celahnya oleh tim hukum La Blaugrana. Sementara itu, ada update dari pemain senior Real Madrid, Dani Carvajal. Pemain yang berposisi sebagai bek kanan itu kabarnya sudah memasuki masa-masa akhirnya di karir internasional. Sebab, menurut Football Espana, Carvajal tak masuk skuad timnas Spanyol untuk Piala Dunia 2026. Dari 55 nama yang dipanggil Luis de la Fuente, tak ada nama Carvajal di situ. Carvajal sendiri kontraknya dengan Real Madrid akan habis di akhir musim ini. Jelas, ini jadi tanda-tanda bahwa karir Carvajal sudah di ujung jalan. Generasi muda akan lahir dan menggantikannya. Di luar dua raksasa yang sedang berseteru, ada kabar bahagia datang dari Real Betis. Dilansir ESPN, Real Betis dipastikan menjadi wakil terakhir dari Spanyol ke pentas Liga Champions 2026-2027. Mereka kembali ke kasta tertinggi kompetisi Eropa setelah 21 tahun absen. Klub bernuansa hijau putih itu mengalahkan Elche 2-1 di kandang untuk mengamankan posisi kelima di La Liga dan tempat terakhir di Liga Champions. FYI saja, Betis terakhir kali bermain di Liga Champions pada musim 2005-2006. Saat itu, mereka finish di posisi ketiga di grup yang juga berisi tim-tim kuat macam Liverpool dan Chelsea. Selamat datang kembali Real Betis. Masih dari Spanyol, tapi kali ini datang dari update proses pengakuisisian saham klub Sevilla. Dilansir Football Espana, Sergio Ramos dikabarkan telah mencapai kesepakatan untuk membeli Sevilla dengan nilai akuisisi mencapai 400 hingga 450 juta euro atau sekitar 7,1 triliun rupiah sampai 7,9 triliun rupiah. Kesepakatan monumental itu disebut sudah memasuki tahap finalisasi dokumen dan tinggal menunggu pengesahan resmi dari otoritas sepak bola Spanyol. Pengumuman resmi diperkirakan akan dipublikasikan dalam waktu dekat. Kabar tersebut langsung mengguncang sepak bola Spanyol karena Ramos bukan sekedar agenda Sevilla, tetapi juga sosok yang pernah menjadi ikon rival abadi klub Real Madrid. Setelah muncul kabar bahwa Alisson Becker akan hijrah ke Italia, Liverpool mulai ambil ancang-ancang. Mereka kabarnya mulai mencari kiper baru musim panas ini. Dilansir Team Talk, Liverpool memprioritaskan kiper yang sudah punya pengalaman di Premier League. Menariknya, nama yang muncul bukan kiper muda, melainkan sama-sama kiper veteran. Nama kiper tersebut adalah Emiliano Martinez dari Aston Villa. Masa depan Dibu masih dipertimbangkan oleh Villa. Gajinya terlalu tinggi, sedangkan Villa butuh penyeimbang laporan keuangannya. Liverpool pun memasukkan nama Martinez ke daftar incar. Pemain internasional Argentina ini sangat dikagumi di kalangan tim rekrutmen Anfield dan akan dianggap sebagai pilihan serius jika Alisson pergi. Berbeda dengan Liverpool yang akan melepas pemain ke Serie A, Manchester United justru sebaliknya. Menurut Cut Offside, United justru tertarik membeli pemain dari Serie A. MU memandang Italia sebagai gudangnya para pemain bertahan. Maka dari itu, Setan Merah sedang mengidentifikasi beberapa nama bek yang bisa diboyong ke Inggris. Nama terbaru ada bek AC Milan, serahinya Pavlovic yang muncul ke permukaan. United memandang Pavlovic sebagai investasi jangka panjang, tapi membujuk Milan untuk melepasnya akan sangat susah. Butuh tawaran yang menarik untuk menggoda Rossoneri. United diperkirakan akan memulai tawaran awal di angka 40 juta euro. Manchester City kabarnya sudah mengambil keputusan untuk masa depan Omar Marmoush. Dilansir Football Insider, City bersedia mendengarkan segala tawaran yang datang untuk Marmoush. Kabarnya, Aston Villa jadi yang terdepan. Mereka mendambakan sosok striker mobile sepertinya. City pun terbuka untuk bernegosiasi dengan Villa. Klub yang dilatih Unai Emery itu kabarnya akan melayangkan tawaran di angka 60 juta pound. Dan itu dirasa sudah cukup untuk meluluhkan hati Manchester City. Mereka siap merugi ketimbang harus melihat Marmoush jadi penghangat bangku cadangan. Pembicaraan kontrak baru Mikel Arteta di Arsenal kabarnya sudah mencapai tahap lanjut. Menurut Transfer News Live, Arteta semakin dekat untuk menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang baru dengan Arsenal. Kabarnya, kontrak ini berdurasi hingga 2029 mendatang. Jika selesai, kesepakatan baru ini akan membuat Arteta menjabat hampir 1 dekade di Stadion Emirates. Ini sebuah sikap dan penghargaan bagi Arteta yang sudah membawa Arsenal sejauh ini.
Inggris sudah, kita bergeser ke Italia. Permata Juventus Kenan Yildiz kabarnya kembali dikaitkan dengan Real Madrid. Nama Yildiz kembali mencuat usai Jose Mourinho dirumorkan akan segera menduduki kursi kepelatihan di Santiago Bernabeu. Dilansir El Nacional, Mourinho sudah memberitahu pihak Madrid kalau dirinya menginginkan Yildiz ada di skuadnya musim depan. Jadi, jika Madrid mencapai kesepakatan dengan Mourinho akhir musim ini, Madrid akan bergerak untuk mendatangkan pemain Turki tersebut. Yang jadi masalah, Juve masih belum mau melepas asetnya itu. Sementara itu, Inter Milan kabarnya akan kembali mendekati bek Manchester City. Setelah sebelumnya mendapatkan Manuel Akanji, kini Inter akan memanfaatkan hubungan baiknya dengan klub Manchester itu untuk mendapatkan bek mereka lagi. Dilansir Vichahas, pemain yang dimaksud adalah Ruben Dias. Kabarnya bek asal Portugal itu sedang mempertimbangkan untuk hengkang dari City, terutama jika Pep Guardiola juga pergi. Inter Milan muncul sebagai salah satu klub yang paling seksama memantau situasi ini. Di Italia, profilnya dipertimbangkan sebagai calon pengganti jika Alessandro Bastoni pergi. Ada kabar menarik dari anak Carlo Ancelotti, Davide Ancelotti. Dilansir Football Italia, Davide mengatakan bahwa suatu hari nanti, ia ingin mengambil alih posisi pelatih kepada AC Milan. Dirinya mengklaim bahwa ia merasa siap untuk melakukannya. Davide merasa siap karena sudah berbicara dengan ayahnya selaku mentor dalam melatih. Davide juga kabarnya sudah ada pembicaraan dengan legenda Real Madrid yang kini membela Milan, Luka Modric. Yang jadi masalah, apakah Milan memandang Davide sebagai pelatih yang dibutuhkan? Belum ada arah ke situ. Apalagi Davide masih minim pengalaman sebagai pelatih kepala. Pelatih Como, Cesc Fabregas, baru-baru ini berbicara soal masa depan. Meski saat ini berkomitmen penuh pada Como, Fabregas nyatanya tak menutup kemungkinan akan menerima pinangan Real Madrid suatu hari nanti. Menurut laporan Football Espana, Fabregas sangat mengagumi sosok Carlo Ancelotti. Ia kagum dengan kinerja sang pelatih saat mendukangi Al Real. Maka dari itu, ia tidak akan menutup kemungkinan untuk melatih di Santiago Bernabeu. Fabregas enggan memberikan batasan mutlak soal masa depannya. Ia memang ingin stay di Como, tapi tidak untuk selamanya. Jadi, melatih Madrid suatu saat nanti adalah hal yang menarik baginya. Mampir ke Jerman, setelah Union Berlin, kini ada Hamburg yang juga mempercayakan posisi penting klub kepada seorang wanita. Dilansir Deutsche Welle, Hamburg mengumumkan pada hari Selasa bahwa Kathleen Kruger akan menjadi anggota dewan baru di tim pria. Kruger akan bertanggung jawab atas bidang olahraga. Iya, semacam direktur olahraga gitu deh. Kruger akan memulai peran ini pada awal Juli mendatang. Kruger pun semangat dan senang dengan posisi baru ini. Saya sangat gembira atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Merupakan suatu kehormatan sejati untuk membangun proyek di Hamburg, salah satu nama terbesar di sepak bola Jerman, kata Kruger. Masih dari sepak bola Jerman, tapi kali ini soal pemain keturunan Indonesia. Dilansir TV One News, setelah tampil apik di kasta kedua Liga Jerman, pemain berdarah Indonesia-Jerman Laurent Ulreich diminati oleh beberapa klub Bundesliga. Wolfsburg jadi salah satu klub paling terdepan untuk mendapatkan kapten timnas Jerman junior itu. Saat ini, kontrak Ulreich di Stuttgart masih tersisa hingga 2027 mendatang, dan Stuttgart kabarnya masih berusaha meyakinkan sang pemain. Pihak klub ingin Ulreich bertahan lebih lama lagi. Anyway, sejauh ini Ulreich sudah berkomunikasi dengan PSSI terkait proses naturalisasi. Sang pemain terbuka untuk membela timnas Indonesia, namun hingga saat ini belum ada proses resmi yang berjalan. Pelatih tim nasional Qatar Julen Lopetegui menyenggol timnas Indonesia setelah satu grup dalam Piala Asia 2027. Cari gara-gara kah? Dilansir CNN Indonesia, Qatar kembali akan bertemu dengan Indonesia. Kali ini di ajang Piala Asia 2027. Indonesia dan Qatar bergabung dengan dua tim kuat lain, yakni Jepang dan Thailand. Dari ketiga tim ini, Indonesia merupakan tim dengan ranking FIFA paling rendah. Kendati demikian, Lopetegui enggan memandang sebelah mata. Lopetegui bahkan seperti sudah mengenal sepak bola Indonesia dengan cukup baik. Jepang adalah favorit utama. Indonesia banyak berkembang, begitu pula Thailand. Ini akan menjadi grup yang sulit dan seimbang. Sekarang kami punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata Lopetegui. Ternyata doi respect, bukan cari masalah. Salut. Saat ditanya soal perkembangan para pemainnya, Pep Guardiola terlalu asik membicarakan Jeremy Doku. Dilansir Goal, Guardiola meyakini bahwa Jeremy Doku mampu mencapai level yang sama dengan Lamine Yamal dan Vinicius Junior. Pernyataan ini muncul di tengah lonjakan performa dan terbukanya keran gol Doku bersama Manchester City musim ini. Penyerang asal Belgia ini sedang dalam performa terbaiknya pada saat yang tepat bagi Manchester City, sebab klub sedang mengejar ketertinggalan poin dari Arsenal yang memuncaki klasemen.
Arsenal dikabarkan serius dalam memantau Arda Güler. Dilansir El Nacional, Arsenal sudah menyiapkan dana segar untuk mengajukan tawaran resmi di bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan, tim Inggris tersebut melihat Güler sebagai peluang pasar dan bersedia mengambil langkah penting untuk menjadikannya salah satu bintang mereka di tahun-tahun mendatang. Konon, Arsenal siap menggelontorkan uang sekitar 90 juta euro untuk mewujudkan transfer ini. Mengetahui pemainnya sedang diincar oleh Manchester United, West Ham United langsung mematok harga Matheus Fernandes. Dilansir Football Insider, West Ham mendatangkan Matheus dengan bandrol 42 juta pound dari Southampton. Dan kini, mereka ingin menuntut mahar 2 kali lipat. Dari pelatih sendiri, Nuno Espirito Santo enggan menjual sang pemain. Namun, jika United mau memenuhi 84 juta pound yang diminta klub, maka klub akan dengan senang hati melepas Matheus. Yang jadi pertanyaan, apakah Matheus worth it dihargai segitu? Bergeser ke Italia, ada Fiorentina yang kabarnya tak puas dengan kinerja Tariq Lamptey. Dilansir di Athletic, Lamptey telah meninggalkan Fiorentina setelah tercapai kesepakatan bersama untuk mengakhiri kontraknya. Pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan Fiorentina dari Brighton and Hove Albion musim panas lalu, tetapi pergi setelah hanya membuat 2 penampilan untuk klub Italia tersebut. Kegagalan Lamptey di Italia didasari cedera ACL yang dialaminya di awal musim. Kedua penampilannya untuk Fiorentina terjadi pada bulan September ketika ia masuk sebagai pemain pengganti dalam 2 pertandingan melawan Napoli dan Como. Ia hanya mengumpulkan 25 menit mengenakan seragam Fiorentina. Bergeser ke Milan, ada Christopher Kunku yang kabarnya didekati oleh Fenerbahce. Calon presiden Fenerbahce, Hakan Safi, terlihat di markas besar AC Milan untuk pertemuan membahas strategi transfer. Dilansir Football Italia, belum tentu Safi akan terpilih sebagai presiden klub Turki tersebut, tetapi kehadirannya di Italia menunjukkan bahwa ia merasa langkah besar dapat mengungguli kandidat lainnya. Langkah besar itu adalah mendatangkan Kunku. Pembicaraan sudah dimulai. Jika Safi jadi presiden Fenerbahce, maka Kunku akan jadi pemain pertama yang didatangkan. Mampir ke Spanyol sebentar, ada momen menarik di tengah-tengah parade juara Barcelona. Dilansir Football Espana, Barca menggelar parade juara usai menyegel gelar juara La Liga. Winger Lamine Yamal tertangkap mengibarkan bendera Palestina dari atas bus. Bendera itu tampak didapat Lamine Yamal dari fans Barcelona yang sempat terlihat membawa bendera Palestina. Yamal kemudian mengibarkannya dari atas bus dan tampak mengajak supporter menyerukan sesuatu yang terlihat dari gasur tangannya. Tak cuma itu, Yamal juga tampak menunjukkan kebanggaannya mengibarkan bendera Palestina. Itu terlihat saat ia mengunggah momen mengibarkan bendera itu di akun Instagramnya. Lalu ada kabar dari mantan pemain Barcelona yakni Ousmane Dembélé. Dilansir Le Monde, Dembélé kembali menegaskan dominasinya di sepak bola Prancis setelah dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 untuk 2 musim beruntun. Bintang Paris Saint-Germain itu mendapat penghargaan tersebut setelah membawa timnya semakin dekat menuju gelar Liga Prancis ke-14 serta tiket ke final Liga Champions. Pemain berusia 28 tahun tersebut menjadi pesepak bola kelima yang mampu meraih penghargaan individu bergengsi itu secara beruntun. Sebelumnya, pencapaian serupa terakhir kali ditorehkan Zlatan Ibrahimovic pada tahun 2014. Gelandang internasional Kolombia, James Rodriguez, dipastikan akan mengakhiri masa baktinya bersama klub Major League Soccer, Minnesota United. Dilansir di Athletic, James akan berstatus bebas transfer mulai Juni mendatang setelah klub memutuskan untuk tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak. Pertandingan melawan Colorado Rapids pada Rabu mendatang dijadwalkan menjadi penampilan terakhirnya di kompetisi sepak bola Amerika Serikat tersebut. Kira-kira, kemana tujuan selanjutnya dari James? Peluang untuk Neymar tampil di Piala Dunia 2026 masih terbuka, sebab pemain 34 tahun itu masuk daftar skuad sementara tim Samba. Dilansir Gol, pelatih Brasil Carlo Ancelotti baru saja mengumumkan daftar yang berisikan 55 nama untuk skuad sementara Brasil di Piala Dunia 2026. Nantinya, bakal ada pemangkasan hingga tersisa 26 nama, termasuk 3 penjaga gawang. Nah, dari 55 nama itu, 2 pemain senior Neymar dan Thiago Silva dimasukkan oleh Ancelotti. Ancelotti rupanya masih ingin memberikan kesempatan keduanya untuk kepantasan dipilih tampil di Piala Dunia 2026. Sementara itu, dari Indonesia, ada PSSI yang memberikan komentarnya soal persiapan Timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Dilansir IDN Times, PSSI tetap optimis meski Timnas Indonesia tergabung di grup berat bersama Jepang, Qatar, dan Thailand pada Piala Asia 2027. Optimisme pelatih John Hartman membuat PSSI tenang dan yakin target lolos ke perempat final bisa dicapai. Kabarnya, PSSI meminta Hartman untuk melihat turnamen ini sebagai ajang pembuktian perkembangan Timnas menuju ambisi tampil di Piala Dunia 2030.